Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahwasanya manajemen perubahan dalam sebuah organisasi haruslah dilakukan secara komprehensif, baik dari perspektifnya individu maupun organisasi. Namun, sebagian besar model manajemen perubahan yang ada cenderung hanya memfokuskan pada salah satu aspek saja, entah itu aspek individu dan organisasi. Nah, sebagai contoh model-model manajemen perubahan yang dikembangkan oleh para pakar, yaitu model Aieta yang dikembangkan oleh Rogers, lebih terperinci dalam mengelola perubahan individu seseorang ataupun organisasi atau di dalam perusahaan. Sementara itu, model 8 langkah yang dikembangkan oleh Kotler yang lebih menekankan pada pengelolaan perubahan di suatu organisasi dan perusahaan. Dengan itu, kedua teori ini memberikan kerangka kerja untuk mengelola perubahan dan inovasi dengan harapan meningkatkan adaptasi dan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Untuk lebih jelasnya mengenai model-model utama perubahan yang dikembangkan oleh Rogers dan Kotler, saksikan video berikutnya. Materi selanjutnya yaitu B, model utama perubahan oleh Rogers. Teori ini dikenalkan dengan istilah ITA yang merupakan singkatan dari kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan penerimaan. Menurutnya, setiap individu yang terlibat dalam perubahan mungkin menerima atau menolaknya, terlepas dari apakah pada awalnya mereka menerima perubahan tersebut. Ada kemungkinan bahwa seseorang mungkin mengalami perubahan pandangan setelah merasakan bahwa perubahan tersebut menghambat keberadaannya. Nah, menurut Aziz Al-Alimul Hidayat 2004 dalam bukunya yang menyatakan bahwasannya menurut Roger pada tahun 1996 untuk melaksanakan suatu perubahan, langkah-langkah tertentu harus diambil sehingga harapan atau tujuan akhir dari perubahan tersebut dapat tercapai. Langkah-langkah tersebut yaitu 1. Tahap kesadaran. Tahap ini merupakan awal yang penting karena dalam melakukan perubahan, kesadaran untuk berubah diperlukan. Yang kedua, tahap minat. Langkah kedua dalam mengadakan perubahan adalah munculnya minat terhadap perubahan yang diinginkan. Tahap ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap hal baru yang ingin diimplementasikan agar dapat menghindari hambatan yang mungkin akan muncul selama proses perubahan. 4. Tahap uji coba. Tahap uji coba melibatkan percobaan terhadap ini baru atau hasil perubahan dengan harapan bahwa hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterima oleh lingkungannya. Tahap kelima, tahap adopsi. Tahap terakhir ini diproses adalah penerimaan terhadap hal baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan manfaatnya. Pada tahap ini, perubahan yang telah dilakukan akan dipertahankan dan diterima oleh lingkungan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya C, faktor pengelolaan perubahan. Globalisasi dan kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor utama yang memicu perubahan dalam struktur organisasi. Perubahan ini terutama tercermin dalam manajemen sumber daya manusia yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi yang semakin global dalam cakupan dan ukurannya. Pusat dari globalisasi ekonomi adalah peningkatan hubungan internasional di antara perusahaan. Konsep globalisasi secara umum merujuk pada integrasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui sistem komunikasi dan perdagangan yang melibatkan seluruh dunia. Globalisasi tidak hanya mengurangi jarak geografis antar negara, tetapi juga mengubah pola kerja baik dalam hal bagaimana maupun di mana orang bekerja. Banyak perubahan saat ini mengadopsi model organisasi global untuk meningkatkan probabilitas. Sementara itu, peneliti lain mencatat berbagai macam faktor yang mendorong perubahan yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, teknologi globalisasi dan adalah contoh dari faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal lain yang memaksa organisasi untuk perubahan menurut Pulsi 2001 adalah 1. Faktor ekonomi makro. Faktor ekonomi makro termasuk tingkat inflasi dan pengangguran serta kebijakan moneter dan
fiskal pemerintah adalah penyebab sangat berpengaruh terhadap organisasi. Manajer harus memantau indikator-indikator untuk ini dengan cermat untuk keputusan yang tepat dalam menghadapi perubahan. 2. Faktor perubahan teknologi. Organisasi perlu mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di dalam lingkungan industri. Perubahan teknologi bisa memaksa organisasi untuk melakukan perubahan signifikan atau perubahan kecil. Ketika organisasi mengadopsi teknologi baru, struktur kerjanya dapat terpengaruh dan perlu dibangun keseimbangan baru. 3. Faktor perubahan sosial. Sebagian besar transformasi sosial seperti peningkatan tingkat pendidikan, urbanisasi, serta aspirasi akan otonom mempengaruhi pola pikir karyawan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami harapan dan kebutuhan karyawan sehingga mereka dapat menyesuaikan pekerjaan dengan preferensi individu atau merancang strategi untuk memotivasi tenaga kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada kelompok. Nah, teman-teman, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan di sini, bahwasanya Kotter menawarkan pendekatan perubahan yang melibatkan 8 angka, dimulai dari menciptakan urgensi hingga memperkuat perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi. Fokus utamanya adalah pada komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi seluruh organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan perubahan. Lalu, model utama yang dikembangkan oleh Rogers merumuskan model penyebaran inovasi yang menjelaskan proses di mana inovasi atau perubahan diterima dan diadopsi oleh individu atau kelompok. Nah, model ini menyoroti 5 tahapan penting dalam proses adopsi inovasi, yaitu mulai dari pengetahuan hingga konfirmasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kompleksitas, dan komunikasi. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari kedua model yang dibawakan oleh Rogers dan Kotter, organisasi dapat mengembangkan strategi perubahan yang lebih efektif dan dapat memahami dengan lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola transformasi organisasi. Baiklah, sekian materi mengenai model-model utama perubahan oleh Kotter dan Rogers yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Model perubahan Rogers dan Kotter yang juga dikenal sebagai teori difusi inovasi menggambarkan bagaimana suatu inovasi disebarkan melalui suatu populasi atau sistem sosial dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007, mereka menghadapi tantangan besar karena smartphone adalah konsep baru yang mengubah cara orang berkomunikasi dan mengakses informasi. Apple mungkin menggunakan pendekatan berikut sesuai model Rogers dan Kotter. Yang pertama adalah pendekatan menyasar inovator, yang kedua menargetkan early adopter, lalu yang ketiga menarik early dan late majority, lalu yang keempat adalah kelompok terakhir. Nah, Apple memfokuskan pendekatan pada awal mereka kepada kelompok inovator ini, yang biasanya adalah orang-orang teknoliterat dan berani mengambil risiko dengan mencoba teknologi baru. Kelompok ini adalah yang pertama kali mengadopsi iPhone. Lalu setelah sukses dengan inovator, Apple kemudian berfokus pada early adopter, yaitu kelompok yang tertarik dengan teknologi baru dan suka menjadi yang pertama di lingkungan sosialnya. Kelompok ini membantu mempopulerkan iPhone pada saat itu. Lalu yang ketiga adalah dengan kesuksesan awal iPhone di kalangan inovator dan early adopter, Apple memulaikan target mayoritas awal dan mayoritas akhir dengan meningkatkan ketersediaan produk, kampanye pemasaran masif, dan harga yang lebih terjangkau. Lalu kelompok terakhir yaitu mengadopsi iPhone adalah laggards yang skeptis terhadap perubahan dan menunggu hingga teknologi benar-benar mapan sebelum mengadopsinya. Dengan pendekatan ini, Apple mampu memperkenalkan iPhone sebagai produk inovatif secara bertahap kepada berbagai kelompok masyarakat. Strategi ini membantu menciptakan permintaan yang besar dan membuat iPhone menjadi produk fenomenal.